Halo, apa kabar? Di sini gue kedatangan tamu dari seorang pria yang memiliki kisah cinta yang cukup menarik. Dan mungkin salah satunya kalian mengalaminya. Kalau gitu langsung saja kita perkenalkan yaitu Pak Kisroy. Ya. Silakan Pak Kisroy perkenalkan. Hey, perkenalkan, panggil saja saya Roy. Eh, Pekerjaan saya mengajar di suatu sekolah negeri. Tempat tinggal saya saat ini di Kembangan. Usia mungkin kalian tidak mengira saya sudah menginjak eh, kepala 30, ya, 34 tepatnya. Oke. Oke Pak Kisroy, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Haji. Karena umur Roy lebih tua, saya panggil Bapak. Oke? Oke. Mantap ya? Setuju ya? Ya, setuju, Oke. Mas Haji. Iya. Jadi gini, Pak Kisroy. Hmm. Pak Kisroy kan datang dari Kembangan ke sini menceritakan Iya. bahwa Pak Kisroy ini memiliki suatu kisah cinta yang mungkin bisa dibilang paling diingatkan ya. Iya. Nah, di sini saya dan teman-teman pengen mendengar dong cerita Pak Kisroy. Mungkin Pak Kisroy bisa mulai dari awal ketemu sampai akhirnya pisah ataupun lanjut. Oke. Oke, Pak Kisroy, silakan diceritakan kepada teman-teman. Oke. Baik. Eh, Kisahnya sebelum saya menceritakan cerita awal dan sampai akhirnya, saya ingin memberikan gambaran sosok wanita yang awal cinta pertama saya mungkin ya, gitu. Cirinya yang pertama itu dia seorang perempuan yang kalau dipandang itu sejuk gitu. Mungkin kayak ibarat angin gitu ya. Enak dipandang, terus rambutnya lurus, benar lurus gitu, nggak ada yang ikut sedikit pun gitu. Eh, Tingginya mungkin bawah sedikit, 150-an mungkin ya. Kalau saya agak tinggi gitu. Terus pembawaannya tenang. Saya itu suka sama perempuan yang memang pembawaan itu tenang. Jadi kalau dilihat itu nyaman di hati. Nah, oke, mungkin saya mulai saja kisahnya. Awal-awal saya bertemu dan saya jatuh cinta. Pertama awal-awal kisah mungkin dari tahun 2007 ya. Dari waktu itu masih SMA. SMA kelas 1 dan begitu kelas 1 masih biasa, nggak, saya belum pernah ngalamin cinta. Apa sih itu cinta gitu, hanya sekedar ya begitu aja, biasalah seorang yang peralihan dari SMP ke SMA. Nah, begitu saya masuk kelas 2 ya, naik kelas 2 itu saya menemukan seorang wanita yang memang tadi yang saya ceritakan, enak dilihat, nyaman dipandang, terus merasa tersentuh hatinya. Awal-awalnya di kelas 2 itu kan baru saya SMA ya. SMA itu kan pasti ada pembagian eh, kayak IPA atau IPS nah gitu. Kelas 1 belum tuh. Makanya saya belum menemukan, belum kenal sama dia gitu. Cuman ya mungkin lewat-lewat mungkin sekilas atau 2 kali 3 kali, kan karena memang satu angkatan ya. Kelas 2 saya sama dia itu satu kelas. Awal-awal pertama mungkin cuma hanya sekedar wah mungkin ini perasaan biasa gitu, seorang laki-laki ke perempuan wajar kayak gitu ya. Yang kedua, kelamaan perasaan ini makin tumbuh. Kalau perasaan ada rasa cemburu ketika dia ngobrol sama laki-laki yang lain gitu, padahal teman sendiri gitu. Terus lama-lama oh mungkin ini yang namanya cinta ya gitu. Mulai ngulik-ngulik, oh ya saya tanya sama teman satu kos gitu kan, wah ini mah kamu ini suka sama dia nih gitu. Nah, begitu sebulan 2 bulan bolehlah
saya mencari kesempatan buat memberanikan ngomong, cuman saya itu eh, orangnya pemalu ya, pemalu sama minder ya. Mungkin teman-teman yang di sana bisa tahu, pertama minder saya ini suara saya ya, dan waktu itu memang saya itu orangnya kurang mementingkan penampilan ya, jadi mungkin itu yang membuat saya maju mundur, maju mundur Ntar dulu nih, gitu. Pak Roy. Yang dimaksud nggak mementingkan penampilan itu kayak apa nih? Ayo, teman-teman pasti penasaran. Oke, mungkin Kayak gimana? saya itu orangnya cuek gitu, cuek, cuek ya, walaupun nggak, biasanya kalau usia SMA gitu kan ada yang mencari perhatian dengan cara apa gitu ya, penampilan yang mungkin seorang siswa biasa gitu ya, yang mungkin ya pakaian seadanya gitu. Terus eh, kalau dibilang ini rambut panjang, ya saya kalau belum disuruh sama guru potongnya, saya nggak potong gitu. Jadi orangnya cuek, sama paling ya udah, kalau saya begini ya udah begini. Itu SMA-nya di daerah mana, Pak? Oh iya, waktu itu SMA-nya itu kan memang saya eh, dari usia sekolah kelas 1 SD sampai SMA itu di Tegal, Pak. Di daerah Tegal, Ya, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Tegal, eh, Tegal, nama SMA-nya SMA 2 Selawi. Dua Selawi. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu daerahnya lumayan gitu. Walaupun bukan SMA favorit ya gitu. Tapi buat belajar tenang, jauh dari jalan raya yang itu bikin tenang aja belajarnya gitu. Kita lanjut. Lanjut, Oke. silakan Bapak Roy. Oke. Begitu begitu mulai deket itu masih belum berani ngungkapin perasaan gitu. Masih nahan, karena kan dari sifat awal malunya itu yang membuat saya nggak mau berani buat ngungkapin perasaan saya gitu. Begitu pertengahan semester 2, masuk semester 2 itu saya mulai deketin temannya, teman satu bangku. Nah, teman satu bangku ini sukanya apa, hobinya apa, terus yang dia benci, yang nggak suka itu apa gitu, pelan-pelan. Terus begitu apa ya, begitu saya tahu apa yang dia suka, apa yang nggak suka, tetap saya belum belum bertindak, masih bertahan sampai menemukan waktu yang pas buat ngungkapin perasaan saya gitu. Nah, Tapi di situ Pak Roy posisinya udah punya nomornya kah, atau sudah komunikasi kah, atau hanya masih saling memandang, atau Pak Roy hanya mengagumi dari jauh? Gimana itu? oh iya, di tahun-tahun 2007 dan sampai 2010 kan itu masih HP masih jarang ya, atau mungkin belum ada WA, chat-chatan yang kayak sekarang gitu kan, model chat-chat yang lain lah gitu. Mungkin masih untuk sekedar minta nomor aja, waktu masih zaman SMS ya gitu. Itu masih saya belum berani, cuma hanya mengagumi ketika di kelas, cuma hanya berani duduk di belakangnya, pas belakang dia gitu, memandang dari belakang. Ketika saya kalau lagi belajar nyuri pandangan dari depan atau dari samping, ketika dia noleh ke pandangan saya, memalingkan gitu. Iya. Dari sifat malunya itu gitu. Mungkin kalau yang sekarang udah beda gitu ya, berani ngomong di sini, masih udah berani tatap muka, sama berani ngomong banyak orang. Kalau sekarang gini, kalau waktu SMA bener ngomong aja di depan perempuan itu udah keringetan, mungkin keringet dingin gitu. Jadi ceritanya terus sampai semester 2 yang tadi ya. Oke, semester 2 itu mulai
ya satu dua kali gitu. Satu dua kali ya ngobrol, walaupun belum intens, belum sering gitu, karena kan dari saya malunya itu, sifat malunya itu yang memang saya nggak berani untuk ngungkapin gitu. Begitu aja, begitu kelas 2 naik kelas 3 itu baru saya coba untuk melampiaskan dari rasa yang saya pendam gitu. Saya ceritain lewat radio. Kan dulu ada acara radio yang untuk kisah-kisah yang traumatis gitu. Nah, siapa tahu si cewek ini pas dengerin radio yang emang di daerah Tegal itu kan memang terkenal di situ. Ada satu acara radio yang mengisahkan, yang ingin berbagi gitu. Siapa yang nggak berani ngungkapin cintanya atau emang ditinggal kisah pokoknya tentang romantis atau kehidupan yang ada di sekitar gitu. Nah, saya coba nulis-nulis gitu kan, nulis-nulis di situ sama teman saya tuh, teman kos. Ayo kita nulis, kirim ke acara radio ini gitu lewat SMS tuh. Nah, alhamdulillah dibaca tuh. Karena kan setiap acara itu nggak semua cerita yang diambil. Mungkin menurut mereka itu menarik gitu. Ungkapin, ternyata hasilnya nol. Nol karena dia nggak notice atau emang dia nggak denger? Ya mungkin nggak dengar kayak. Nggak dengar. Emang dia kan orang yang memang ya pintar ya, mungkin waktunya nggak ada waktu buat dengerin radio atau gimana, dia sibuk belajar atau gimana gitu ya. Terus begitu kelas 3 nya berjalan memasuki pertengahan semester 1, saya mulai bebankan minta nomor. Kelas 3 semester 1. Pertengahan Oh, pertengahan kelas semester 3. ya, semester 1 pertengahan. Oke. Itu mulai berani minta nomor. Nah, kebetulan pas saya minta nomor itu kan biasanya kalau ini kan beli nomor bawa HP dong, atau seenggaknya bawa Kertas. ya kertas yang bisa dia tulis gitu. Nah, kebetulan sama-sama nggak bawa gitu. Nah, teman satunya dia itu bawa pulpen, ya udah tulis tangan. Sampai 1 minggu saya nggak sentuh di air itu. Tapi kok tiba-tiba langsung dia nulis? Emang Pak Roy nggak minta nomor dong? Gimana iya. cara mendapatkannya? Gimana cara mendapatkan nomor itu? Pertama-tama begitu, boleh kali ya saya cerita tuh sama teman sebangku, emang teman curhat ya, teman curhatnya dia, teman ceritanya dia. Boleh kali ya saya itu minta nomornya gitu. Nomornya dia dikasih nggak ya kira-kira gitu. Dikasih dong gitu, kamu kan orangnya baik gitu, kata teman saya, temannya dia kan bilang gitu. Tapi saya takutnya dia nggak mau ngasih. Nah, saya itu orangnya memang satu malu. Nah, yang kedua minder tadi gitu. Nah, begitu curhat 1-2 kali curhat, tetap bahasanya sama bahasnya itu lagi. Kalau emang kamu mau, ayo gitu, saya temenin gitu. Nah, kata temennya. Temennya dia. Okay. Itu pas di depan perpustakaan. Ya. Emang dia temennya itu memang sengaja bawa dia ke perpus, saya pura-pura keluar tuh dari perpus gitu, biar ada papasan. Begitu papasan, saya juga ngomong minta nomor gitu. Oke. Udah di setting kayak gitu ya, ada skenario-nya kayak gitu. Jadi kalau nggak gitu mungkin sampai sekarang ini ya los aja gitu. Nah, sekali udah punya nomor, saya belum berani ngecek SMS dia. Ini kan waktu itu masih zaman SMS ya. Belum berani SMS. Nah, terus ke temennya, mana katanya mau SMS dia gitu. Kan udah dikasih nomornya. Saya belum berani gitu. Cemen gitu. Ya udah,
besoknya begitu pulang, kan kita pulang sekolah nih, karena ini pulang sekolah saya coba SMS 1 kali 2 kali dibales, mungkin sampai cuman hanya 4 kali SMS kali ya dia balas, terus besoknya nggak dibalas lagi, terus saya SMS lagi dia nggak balas, balasnya lama gitu gitu. Itu bertanda cewek kurang minat ya Pak. Mungkin Mungkin ya, siapa ya, tahu. ya mungkin Atau dia sengaja ulur dulu iya mancing. mancing, habis itu tarik nih gitu Iya kan. benar-benar. Biasa cewek kayak gitu tuh. Iya Tapi suka nggak jelas lah. memang. Oke, lanjut lagi Pak Roy. Oke, begitu chat wah kayak rasanya kok kayak canggung ya, dibalasnya lama dibanding saya ngechat atau SMS temannya yang dia gitu, dia langsung balas gitu. Wah berarti ini tanda nih, mungkin dia ini nggak suka sama saya gitu. Nah begitu jam kosong, ada jam kosong tuh, kejadian kejadian apa gitu ya, teman saya mungkin ketua kelas ya, waktu itu masih ketua kelas kelas 3 ya gitu. Ketua kelas main bola tuh di kelas sama teman satu lagi, pas dia ada di kelas tuh, emang kelasnya kosong tapi ada yang di kelas gitu, hanya berapa berapa siswa yang di kelas gitu di kelas. Pas main bola kena mukanya dia, nah dia otomatis eh, kayak nahan nahan sakit kan. Nah pas kayak gitu saya nggak tahu kenapa bolanya saya rebut, saya belah dari dua, saya buang. Nah mulai di situ dia mulai pelan-pelan ngajak ngobrol, mulai deket gitu, udah mulai deket, mulai eh ya enak di SMS juga balasnya ya lumayan lah. Wow, ini awalnya cuma 4 ya, mungkin ada 4 kali SMS gitu. Ini ada panjang lebar, kita bisa buat cerita, dia udah berani curhat sama saya gitu gitu. Nah ternyata saya begitu jalan SMS-an ngobrol dekat, ya mungkin saya tanya-tanya macing-macing lah, pura nanya pelajaran ini saya nggak tahu, padahal saya udah ini gitu di kelas ya gitu. Begitu ya mungkin udah semester 2 ya, itu kan kita udah kelas 2 ya, kelas 12 ya, kelas 3 gitu. Kelas 3 kan udah kita udah enak tuh, saya udah ngobrol, udah berani ngobrol sama perempuan gitu. Setelah itu kelamaan yang tadinya yang awalnya yang tahu saya suka sama di Tina itu cuman 4 orang ya, Pak Haji, Mas Haji, teman saya yang satu bangku sama saya satu, yang dua emang temannya dia sebagus dia juga. Lama kelamaan itu satu kelas itu tahu. Nah karena tadinya awalnya mereka image saya itu orang pemalu, orang yang pendiam gitu ya, jadi satu kelas itu heboh. Heboh. Nah saya jadi merasa takut gitu, takutnya bukan takut apa-apa ya, takutnya dianya gitu, dia merasa uh, tersinggung atau merasa malu ya, takutnya diejek-ejek sama teman sekelasnya, bahkan mungkin nanti efeknya ke kelas yang lain gitu. Nah saya uh, mencoba untuk ngomong sama teman-teman, ya udah kalau memang tahu ya udah cukup aja tahu, jangan sampai bikin dia merasa jadi nggak enak sama saya sendiri, sama saya gitu, karena cuman hanya ini malah jadi dia jauhin saya gitu. Nah itu alhamdulillah ya teman-teman bisa ngertiin gitu ya, mungkin karena mereka tahu saya bagaimana, dan yang pertama itu di pemalu ya sama minderan tuh, teman-teman maklumin, ya udah begitu los aja gitu.
Sampai lulus, lolos aja. Eh, sampai sampai ada temen yang ngomong ke saya, yang mungkin waktu jam kosong atau jam istirahat ya gitu ya, ngomong, "Oi, kamu mau tahu nggak, yang suka sama Tina itu atau dia itu nggak cuman kamu aja, tapi bagi bahasa lu gitu ya, gitu. Nggak yang nggak suka, yang suka sama Tina itu nggak cuman kamu aja, gitu. Walaupun saya sekolah di Tegal di Slawi ya, tapi bahasanya ada yang sebagian teman ada yang menggunakan kata lu dan itu, tapi masih sopan lah gitu. Itu ada yang suka selain kamu, selain kamu yang suka sama Tina. Nah, wah siapa aja sih kalau boleh saya tahu gitu. Nah begitu salah satu temannya gue. Nah satu kelas itu ada tiga termasuk saya. Yang dua itu di luar kelas, kelas lain tuh. Nah begitu tahu, eh, wah yang satu itu ketua kelas, dan kalau dulu itu ketua kelas pasti otomatis pintar. Kalau minimal dia pintar bimbing teman-temannya nih gitu. Yang kedua dia orang punya orang kaya, dia orang mampu lah. Jadi saya merasa minder lagi nih, makin merasa wah saingan saya berat nih. Satu saya sendiri aja belum tentu diterima sama si Tina ini atau si dia ini gitu. Nah begitu rasanya mundur lah kalau sama kalian lah. Saya orang orang nggak punya. Jangan ketua kelas sih gitu. Ayo kita bersaing secara sehat. Gitu. Siapa yang dapat itu laki-laki yang beruntung. Kayak kata ketua kelas. Oke, siap. Kita bersaing secara sehat. Gitu. Kamu dengan cara kamu dan saya dengan cara saya gitu. Oke, satu persatu tuh. Dan pada akhirnya dari kelima laki ini, ya termasuk saya, kelima ini nggak ada yang diterima ceritanya. Oh, jadi kelima cowok ini termasuk Pak Roy menyatakan cinta. Dan setelah menyatakan cinta, kelima ini nggak ada yang diterima. Iya. Oke, lanjut. Dari situ mulailah ya alhamdulillahnya dari kita ungkapin perasaan kita ke dari saya termasuk maksudnya saya sendiri ya ungkapin perasaan saya, dia ini responnya eh, masih biasa gitu, yang kayak memang setiap hari ngobrolnya ya, walaupun cuman ketemunya itu cuman di sekolahan, selain di sekolahan nggak kayak kalau yang ini kan kalau yang umum ya, anak yang umum gitu, yang namanya cinta pasti kan main ke rumahnya minimal atau ngajak jalan gitu. Saya itu cuman ketemunya atau ada kesempatan buat lihat dia itu cuma di kelas sama di sekolah, itu aja. Bisanya mau di rumah nggak, itu nggak nggak ketemu. Seringan sama temannya itu begitu eh, apa namanya, begitu udah tahu ya udah, nggak ada yang merasa, dianya nggak ngerasa jauhin saya juga enggak, saya juga nggak merasa eh, merasa merasa sakit hati ditolak sendiri ya enggak juga gitu. Jadi biasa aja, normal gitu gitu. Sampai lulus, udah apakah Pak Kisra nggak berhubungan lagi atau hanya sekedar teman sekolah sampai lulus atau gimana? Atau gimana lagi gitu ceritanya? Bagi lulus ya, kan saya udah punya nomornya ya, jadi kan yang minta nomor tuh itu masih kontek-kontekan tuh, masih SMS-an, cuman udah jarang ya, udah jarang. Dan saya, satu mungkin saya sibuk kuliah, dan satu jaraknya memang makin jauh ya, saya kuliah di sini di Jakarta dan dia juga di
di Tegal gitu. Ya itu yang membuat mungkin yang semakin kita nggak yang dekat aja masih jarang ngobrol, jarang SMS-an gitu. Apalagi yang jauh makin jauh tambah kesibukan kita masing-masing. Ya udah cuma hanya satu kali atau dua kali SMS udah. Nanti sebulan atau 2 bulan lagi saya merasa kangen gitu. Ya udah SMS dibalas nggak balas ya jangan terima aja gitu. Berarti dari lulus SMA sampai kuliah dan kuliah dipisahkan jarak jauh ya. Iya. Chat-chatan ya sekedarnya aja, Iya. sebulan 2 bulan Gitu. gitu. Oke, seru-seru. Terus ada kejadian apa lagi, Pak? Kejadian yang mungkin yang sampai sekarang itu saya nggak lupain ya. Satu yang caranya minta nomor, yang kedua itu pertama kali mungkin ketemu di luar ya gitu. Ketemu di luar memang di alun-alun tuh, di alun Sawi kan. Memang kita nggak sengaja ketemu, kebetulan ketemu dia di situ dan saya juga lagi jalan di situ. Di sana itu enaknya sepedaan tuh kalau malam-malam ya, kalau malam-malam sepedaan dari motor sama teman-teman gitu, memang iseng-iseng gitu kan, daripada kita nggak ngapain di kos-kosan, jadi kita jalan-jalan pakai sepeda gitu. Nggak temu ya udah ngobrol pertama kali mungkin bukan pertama kali sih yang membuat saya merasa oh ini ngobrol di luar selain ngobrol ya masalah sekolah lah gitu. Kalau saya ngobrol kan buat mancing-mancing supaya dia mau ngobrol ya memang gitu kan. Satu nanya apa kayak mata pelajaran yang saya nggak tahu gitu. Di luar begitu ngobrol-ngobrol seru. Situ saya merasa tempatnya jam berapanya, jam mungkin sekitar waktu itu ya pokoknya jam 8 atau jam berapa gitu, karena udah lama ya yang udah jauh. Jadi Itu sebelum Pak Roy kuliah. ya sebelum itu masih sekolah gitu. Kalau udah kuliah udah lost, paling SMS doang gitu. Jalan salah satu kita buat ngobrol itu cuma SMS doang. Sampai saat ini udah los aja. Iya lost aja. Nggak tahu kabar dia lagi sampai sekarang. Nggak tahu karena kan udah nikah kan ya. Oh, udah nikah. Iya udah nikah. Pak Roy tahunya nikah gimana ceritanya tuh? Waktu itu di sekitar tahun 2012 atau 2013 ya, karena udah lama jadi mungkin sekitar itulah gitu, di semester 2 atau 3 semester 5, maaf semester 5 ya, semester 5 itu kan saya ada penilaian ini ya, mata kuliah yang untuk dipentaskan, jadi mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu khusus buat latihan gitu, latihan kita untuk entah itu latihan mental kita, latihan vokal kita, buat supaya kalau pentas itu nggak pakai mic ya, jadi vokalnya biar keras sampai ke panggung, ke permisa yang nonton gitu. Itu jadi bagi teman dia yang memang satu bangku itu, yang satu kelas, ngabarin saya, Roy, kamu dapat undangan, si Tina ini mau nikah gitu. Oh alhamdulillah gitu kan. Kalau bisa datang, dia ini pengen datang, dia pengen saya datang gitu. Cuman karena memang satu sibuk karena buat persiapan pentas drama dan memang itu wajib, jadi saya nggak bisa datang, bukan karena saya merasa sakit hati karena saya ditolak atau ini enggak, memang satu memang jarak ya dan waktunya kurang tepat buat saya hadir ke pernikahan dia, dan pernikahan itu di Selawinya, di Tegalnya nikahnya. Oke, perasaan Pak Roy pas denger dia nikah gimana hatinya, apakah hancur atau gimana?
perasaan sih kalau menurut saya, jadi saya merasa oh ya udahlah, harapan saya memang nggak bisa nggak bisa untuk berharap lagi, karena memang udah saya merasa kalau satu ikatan yang udah diikat pernikahan, saya udah nggak bisa untuk ikut campur lagi atau untuk maksa-maksa saya harus tetap begitu. Jadi ya udah ikhlas gitu. Hilang perasaannya? Kalau hilang sih belum ya. Hilang belum sampai saat ini? Kalau sekarang sih enggak, Udah enggak ya? udah enggak. Oh jadi awal-awal dia nikah perasaannya udah ikhlasin tapi masih ada? Masih ada tetap, karena kan kita nggak cinta itu cinta pertama, yang kedua memang yang kita baru yang namanya tahu itu cinta itu apa, jadi nggak begitu langsung aja hilang. Jadi kan perlahan harus ada prosesnya gitu. Proses yang harus kita secara pelan-pelan untuk terbiasa dengan hal yang tadinya ada semangat buat, wah masih ada semangat, ada harapan sedikit nih buat deketin dia atau ngarepin supaya diterima lagi. Ternyata begitu dengan nikah ya udah nggak ada harapan lagi, putus ibarat gitu kan, harapan kita udah nggak ada lagi gitu. Oke, cukup mengesankan ya ceritanya ya Pak. Sampai saat ini nggak kontek-kontekan lagi dong berarti ya? Udah enggak. Oke. Apa ada lanjutannya lagi Pak Roy? Lanjutan lagi mungkin sebelum pas ini ya, masih kuliah semester 1 atau 2 yang bikin saya coba bikin puisi buat dia gitu. Oh, bikin puisi. Iya. Pas zaman Pak Roy kuliah. Iya, kuliah yang memang buat coba ungkapin lagi gitu, yang tadi yang sebelum dia nikah. Oke, emang jurusan Pak Roy apa? Ya kebetulan bahasa dan sastra Indonesia. Waduh, jadi, pas banget. Iya. Bikin puisi ya, Iya. pas banget Pak. Gimana Cok ceritanya tuh? Itu kan saya itu bingung untuk melampiaskan perasaan yang terpendam lama gitu ya. Kebetulan dosen saya yang ngajar gitu, ngajarin pelan-pelan bagaimana nulisnya puisi yang sederhana tapi kata-katanya bisa langsung dipahamin gitu. Nah, 1-2 kali latihan terus saya kepikiran, kenapa saya nggak bikin gitu buat dia gitu, ngungkapin yang perasaan itu yang tadi gitu. Terus saya bikin, saya minta tolong teman kuliah saya yang memang di percetakan ya, yang kerjaan percetakan, yang bikin 1 buku, ternyata nggak bisa, harus minimal 10 buku tuh. Ya udah, begitu nggak bisa, saya fotokopi biasa nih yang di spiral tuh. Nah udah begitu saya kirim ke dia, dia juga balas terima kasih udah ngasih puisinya gitu. Oh gitu ya. Berarti Pak Kisroy bikin di Jakarta, kirim ke Selawi, ke Tegal ya. Iya gitu. Hebat, keren sampai dibikinin buku loh. Kalau saya sih udah luluh banget kalau udah dibikinin buku gitu. Apalagi buku-buku puisinya kan. Waduh. Oke, Pak Roy, cerita yang cukup dan sangat gimana ya? Sangat menyita perasaan loh. Perasaan yang sudah lama dipendam dan dipertahankan. Ujung-ujungnya nggak juga. Dia menikah. Iya. Menikah dengan orang yang kita tidak kenal. Iya. Yang tidak Pak Roy kenal ya. Ya mungkin itu pelajaran buat kita semua bahwa cinta itu tidak harus dimiliki. Ya apalagi cinta pertama. Ya, cinta pertama itu mungkin bagi Pak Roy hanya bisa digenggam sebelah. Nggak bisa digenggam sepenuhnya karena belum memiliki pada saat itu. Ya, berarti kisah kita mengenai Pak Kisroy ini atau Pak Roy sampai sini. Tapi sebelum tutup, saya pengen tahu nih, kali aja gitu ya, Pak Roy ini punya quote dong. Secara dia lulusan sastra nih. Saya pengen denger. Kalian pengen denger kan? Coba Pak Roy tolong dong bikin quote yang
keren lah gitu, yang enak denger. Coba Pak Roy. Mungkin banyak coach ya, hanya sekedar kata-kata aja ya, sekaligus buat nah, nah, ya buat yang temen-temen nih yang memang nantinya atau yang masih punya perasaan sama cewek tapi belum berani, ayo ungkapin aja sebelum waktunya hilang. Jadi quotes-nya atau kata-katanya, ketika masih ada kesempatan ambil, gitu aja. Oke, keren. Wah, bener. Itu serius. Kalau ada kesempatan ambil. Karena kesempatan nggak datang Dua kali. dua kali. Meskipun datang, kesempatan yang datang kedua nggak mungkin sama. Ya, betul. Oke, betul Pak Roy. Ya. Semoga Pak Roy sehat selalu dan semoga mendapatkan jodoh karena dia masih jomblo. Jomblo ya? Ya, Oke, kalau saya single. Oh, kenapa single? Karena single itu pilihan. Oke, karena single itu pilihan. Iya. Kalau jomblo itu nasib. Bagi yang jomblo-jomblo, nasib ya. Kalau dia, pilihannya dia. Oke, terima kasih Pak Roy. Sehat selalu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu.